Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Juan Felix. Nah, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini aku ingin berbagi kepada teman-teman semuanya terkait dengan cara menegakkan diagnosis penyakit kulit gitu. Nah, pada penyakit kulit itu selain kita lakukan anamnesis pada pasien, kita kan lakukan pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik pada kulit itu kita bisa melihat dengan kita bisa melihat atau infeksi ya, biasanya infeksi dengan karakteristik dari luka ataupun bisa dikatakan lesi dari kelainan kulit itu tersebut gitu, teman-teman. Jadi kita harus bisa bedain bukan cuman kulitnya itu merah habis itu ada benjolan gitu-gitu, nggak boleh gitu. Jadi harus tahu jenis benjolannya apa, terus bagaimana distribusi ruam atau distribusi penyakit kulitnya itu seperti apa, gambarannya seperti apa, kayak gitu. Kita harus tahu gitu, dan kita bisa ngelaporkan juga, soalnya tiap penyakit pun beda gitu ya teman-teman. Jadi harus kita bisa kuasai sama-sama gitu. Selanjutnya, jadi efloresensi atau suatu penampangan atau intinya wajah gitu ya, wajah kelainan kulit, gampangnya gitu. Wajahnya itu gimana sih gitu ya, itu disebut sebagai efloresensi, gampangnya gitu. Nah, ada secara umum ada dua ya, primer sama sekunder doang. Tapi di sini aku dapat sumber gitu, ada juga yang khusus gitu ya teman-teman. Jadi nanti kita akan bahas. Jadi ada yang primer, ada sekunder, ada yang khusus. Jadi intinya kalau yang primer berarti penampakan atau lesi kulitnya itu lesi awal yang ditimbulkan dari suatu penyakit kulit gitu ya. Kalau sekunder biasanya perjalanan dari yang primer itu tadi gitu. Misal karena awalnya itu misal ada suatu gambaran luka atau gelembung gitu ya, akibat misal panas kita terkena api gitu ya. Nanti kulit kita itu kan melepuh. Berarti nanti akan ada suatu gelembung gitu ya yang ukurannya lebih dari 1 cm misal. Nah, nanti akan pecah gitu ya, pecah dan akan mengering gitu-gitu. Nah, itu disebut sebagai sekundernya gitu, teman-teman. Kalau primernya awal saat lesi itu muncul gitu, awal gelembung tadi itu seperti itu. Gampangnya seperti itu. Kalau khusus nanti akan saya tampilkan beberapa efloresensi khusus itu seperti apa gitu. Nah, yang pertama efloresensi primer yang udah aku bilang tadi. Jadi ada 10 yang udah aku dapatkan di beberapa sumber e-book gitu ya, teman-teman. Sumber pegangan buku kulit gitu ya. Jadi yang pertama ada makula. Nah, makula itu apa? Makula itu suatu perubahan warna kulit tapi tanpa perubahan bentuk gitu ya, tanpa pertambahan atau peninggian suatu lapisan kulit itu enggak. Jadi cuman perubahan warna gitu. Jadi ada yang warna eritem atau makula eritem, kita laporkan di sini ada kemerahan gitu ya. Jadi kita bilang ada makula eritem gitu. Baru ada juga yang hyperpigmented gitu. Kalau hyperpigmented berarti pigmentasi kulitnya itu terlalu berlebihan gitu ya teman-teman. Itu disebut sebagai makula hiperpigmentasi. Ada yang hypopigmented. Kalau hypopigmented berarti kurang pigmentasi gitu. Kalau depigmentasi itu nggak ada pigmen. Ingat ya, jadi harus bisa bedain mana yang hipo, mana yang depigmentasi gitu. Jadi kita bisa lihat nih pada ilustrasinya ya. Nah, permukaannya itu datar gitu ya teman-teman. Sejajar dengan ya memang kulit normal gitu. Nggak ada penambahan bentuk, nggak ada penonjolan atau apapun gitu ya. Dia cuma bentuk warna gitu. Bisa tegas, bentuknya cuma melingkar segini atau mungkin banyak gitu ya teman-teman. Nah gitu. Nah, pada penyakit apa aja kita bisa temukan makula pada suatu lesi atau kelainan kulit? Pada contohnya, bukan ini doang gitu ya, banyak sekali. Ada tinea versicolor. Tinea versicolor itu suatu infeksi jamur yang disebut yang biasanya kita sebut sebagai panu gitu ya. Panu. Nah, selanjutnya Morbus Hansen. Morbus Hansen itu nama umumnya itu kusta atau lepra gitu ya. Jadi kita bisa temukan beberapa gambaran makula berbatas tegas, bisa eritem maupun hypopigmented gitu ya. Nah, selanjutnya untuk yang eritem tadi contohnya ada lupus erythematosus, ada dermatitis gitu-gitu. Dermatitis atau peradangan kulit secara umum gitu ya, dermatitis seborrheic, banyak-banyak gitu ya.
Jadi gambarannya itu ya kemerahan gitu ya. Selanjutnya itu yang pertama, efloresensi primer yang pertama adalah makula gitu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah papul. Ingat, jadi kita nggak boleh bilang di sini ada suatu jerawat gitu, nggak boleh gitu ya. Jadi kita pemeriksaan fisiknya kita laporkan ya di sini ada papul gitu ya. Papul itu apa? Definisinya, papul itu suatu penonjolan padat gitu. Jadi saat kita raba atau mungkin kita sentuh gitu pada lesinya itu benar-benar padat gitu ya. Di atas permukaan kulit biasanya batasnya itu tegas. Jadi kita bisa lihat perbedaan antara kulit yang normal dengan kulit yang ada suatu masalah ini gitu atau lesi ini sendiri gitu. Jadi biasanya itu penonjolan padat tapi ukurannya kurang dari 1 cm, itu disebut sebagai papul, ingat. Tapi kalau nodul itu lebih dari 1 cm, gitu ya teman-teman. Sama, papul tapi diameternya lebih besar, lebih gede gitu, lebih dari 1 cm pada prurigo nodularis. Nah, di sini nice to know aja. Jadi, kalau papulnya ini ternyata tervaskularisasi, gitu ya, avascular papul atau nodul itu disebut sebagai hemangioma gitu, suatu keganasan ininya. Itu teman-teman. Nah, selanjutnya adalah vesicle. Kalau vesicle itu intinya gelembung. Itu gelembung vesicle, gelembung yang berisi suatu cairan serus berarti serus itu bening gitu ya. Yang diameternya kurang dari 1 cm gitu. Kalau kita tahu gelembung ya gelembung bisa pecah gitu ya teman-teman. Jadi itu bisa pecah sehingga akan timbul suatu gambaran erosi seperti ini. Kita bisa lihat ya gitu. Itu disebut sebagai vesicle gitu. Pada salah satu contoh penyakitnya pada varicella zoster, pada herpes zoster kayak gitu-gitu, pada cacar air gitu-gitu ya teman-teman. Kita bisa dapatkan kurang dari 1 cm. Nah, kalau bula itu pada lebih dari 1 cm. Ingat, gelembungnya lebih dari 1 cm gitu. Diameternya itu lebih dari 1 cm. Jadi lebih gede lagi gitu. Jadi vesicle, jadi dia nanti kalau kita letuskan dia bisa pecah gitu ya teman-teman. Biasanya kita bisa temukan pada luka bakar gitu saat kita misal terkena api gitu nanti lesi yang akan ditimbulkan atau luka yang ditimbulkan di kulit kita terbentuk seperti ini gitu ya. Ada suatu gambaran lentingan tapi lentingannya itu pelentingannya itu besar gitu ya, lebih dari 1 cm gitu. Nah, ada juga yang berisi darah disebut sebagai vesicle atau bula hemorrhagic atau juga berisi nanah gitu ya, purulen. Biasanya pada dermatitis bulosa gitu-gitu ya. Nanti kita belajar lebih lanjut terkait penyakitnya masing-masing. Nah, selanjutnya pustul. Kalau pustul itu pustul, berarti dia vesicle juga. Jadi dia gelembung, biasa pecah, bisa gampang pecah juga, tapi berisi nanah gitu ya teman-teman. Nanah atau pus gitu. Itu pada apa aja? Bisa pada folikulitis, pada akne gitu-gitu ya. Kita bisa temukan. Selanjutnya urtika. Kalau urtika itu intinya edem setempat akibat suatu penonjolan di atas permukaan kulit ya, kalau secara definisi di sini akibat apa? Akibat edem gitu ya. Karena penumpukan cairan di sini biasanya bisa karena alergi atau mungkin ya alergi ya paling banyak gitu ya. Atau mungkin ini dermatitis medikamentosa juga bisa. Atau gigitan serangga. Jadi kayak bengkak gitu. Selanjutnya tumor. Kalau tumor itu penonjolan di atas kulit, tapi pertumbuhan sel dari jaringan tubuh kita sendiri. Ingat, kalau tadi kan papul atau nodul itu kan dia itu padat gitu ya, padat. Kalau ini tuh ya padat juga sih, ada yang padat gitu. Tapi di sini kita lihat kalau selnya itu benar-benar sama kayak sel tubuh kita gitu ya. Tapi mengalami proliferasi atau pertambahan atau percepatan proses pertumbuhan sel gitu ya. Gitu ya, kan karena kesalahan siklus ya, biasanya pada melanoma. Kalau ini gambaran penyakit kulitnya pada sel basal karsinoma ya, ini pada kulitnya gitu. Jadi kita bisa temukan gitu ya. Dan di sini ada juga tervaskularisasi juga ya ini teman-teman. Tersuplai oleh darah gitu, pembuluh darah gitu. Selanjutnya kista. Nah, bedakan. Jadi kita bisa bedakan mana vesicle, mana pustul, mana apa itu namanya bula gitu ya. Kalau bula, pustul maupun vesicle tadi kan gelembung gitu ya. Kalau kis atau kista itu kantong. Ingat, kantong berarti lebih kuat mana kantong sama gelembung gitu ya, lebih kuat
kantong gitu, kista ini gitu. Nah, kista ini penonjolan di permukaan kulit kantong yang berisi cairan gitu, atau mungkin bisa setengah padat atau semi solid gitu ya teman-teman. Pada contoh penyakitnya pada kista epidermoid gitu. Nah, selanjutnya itu 10 efloresensi primer yang wajib kita tahu untuk mendiagnosis untuk menentukan kriteria dan karakteristik dari suatu bentukan lesi kulit di pasien gitu ya, pada penyakit kulit gitu. Nah, selanjutnya yang sekunder, perjalanan penyakit dari lesi primer tadi gitu. Yang pertama adalah squama. Squama itu intinya sisi gitu ya, gampangnya sisi gitu. Squama adalah suatu pelepasan lapisan tanduk dari permukaan kulit gitu. Bisa squama halus maupun kasar. Kalau kasar pada ini contohnya psoriasis, penyakit-penyakit psoriasis kayak penebal gitu ya, kayak bentuk suatu tebal dan sisi-sisinya ini putih tebal kasar gitu ya. Nah, ini selanjutnya ada juga seperti sisi-sisi ikan ini ya, pada iktiosit, gangguan keratinisasi gitu ya teman-teman. Itu. Selanjutnya krusta. Kalau krusta itu secara definisi di sini suatu onggokan cairan darah, kotoran atau nanah atau obat yang sudah mengering, gitu ya. Kayak kering gitu ya, luka yang kering gitu ya. Akibat tadi perjalanan penyakit yang lesi primer, dia akan menuju ke sini biasanya timbul krusta gitu teman-teman. Bisa berasal dari darah pun mungkin kalau coklat itu bisa dari nanah gitu ya teman-teman. Kalau hitam biasanya memang jaringannya sudah nekrosis atau sudah mati gitu. Nah, selanjutnya erosi. Nah, erosi itu kerusakan kulit atau intinya, tapi kerusakan kulitnya itu masih pada tahap epidermis gitu ya. Jadi kulit kita kan ada dermis, epidermis, dan epidermis pun dibagi menjadi stratum-stratum atau lapisan-lapisan ya, mulai dari corneum sampai basalis gitu ya. Nah, kalau erosi itu kerusakannya itu hanya pada dermis, malah mentok pada stratum spinosumnya. Kan kulit itu kan mulai dari stratum corneum, stratum lucidum, stratum spinosum, granulosum spinosum, baru basal gitu ya. Jadi dia kerusakan kulitnya hanya dari dermis doang gitu. Itu disebut sebagai erosi. Pada apa? Contohnya di sini pada dermatitis kontak. Nah, kalau yang udah sampai dalam, sampai dermis, sampai jadi udah sampai menyentuh dermis, itu disebut sebagai ulkus gitu ya. Jadi kerusakan kulitnya itu sampai sampai dermis, dan biasanya nanti ada kita lihat bentukan dasarnya ulkus atau biasanya ulcer ya gitu ya. Kita bisa lihat gitu dasarnya gimana, ada suatu peninggian juga gitu-gitu. Gitu ya teman-teman. Terus selanjutnya adalah eksfoliasi. Kalau eksfoliasi itu kerusakan kulit juga, tapi pada ujung-ujung stratum papilaris gitu ya. Jadi nanti kita juga temukan suatu bintik-bintik pendarahan atau bintik-bintik vaskular gitu ya teman-teman. Jadi akibat biasanya garukan gitu ya. Nanti ada titik-titik pendarahan kita kayak gini. Kelihatan, itu disebut sebagai eksfoliasi. Nah, selanjutnya fisur. Nah, fisura itu atau nama lainnya itu ragaden itu suatu belahan kulit, biasanya karena ini keras gitu ya, nanti ada suatu kering gitu ya, nanti dia itu pecah atau bisa dikatakan luka gitu ya, fisur gitu, belahan gitu ya, pada keratoskisis, pada keratoderma gitu, dermia gitu. Selanjutnya jaringan parut atau disebut sebagai sikatrik. Ingat, kalau jaringan parut itu intinya dermis dan epidermis kulit itu sudah digantikan oleh jaringan ikat gitu ya teman-teman. Jadi sudah beda lagi gitu strukturnya gitu ya. Jadi udah hilang gitu. Ada yang sikatriknya atrofi, ada yang hypertrofi, ada pun mungkin yang eutrofi atau luka sayatan gitu. Selanjutnya keloid. Nah, kalau keloid ini ya perjalanan juga suatu akibat biasanya pada ini ya, post vaksinasi itu kan biasanya kalau dulu pada vaksin-vaksin BCG itu kan terbentuk suatu keloid gitu ya. Kalau setelah vaksinasi maupun suatu kayak gitu-gitu ya. Nanti kita temukan keloid, gambaran keloid pada kulitnya gitu. Jadi secara definisi keloid itu merupakan suatu hipertrofi yang pertumbuhannya itu melampaui batas. Selanjutnya abses. Kalau abses itu kantong, tadi kan kalau kantong tadi kan kista ya.
kantong, tapi isinya itu tanah atau pus gitu, disebut sebagai abses. Tapi kalau kantong yang berisi cairan maupun semi solid tadi disebut sebagai kista gitu. Kalau ini abses, ingat kista masuknya masih di awal, masih di primer, efloresensi yang primer, tapi kalau abses dia di sekunder gitu. Nah, selanjutnya ligenifikasi. Intinya ligenifikasi itu suatu penebalan gitu ya. Penebalan yang sehingga kita bisa lihat suatu lipatan-lipatannya biasanya pada lichen simplex kronis atau neurodermatitis akibat suatu garukan yang terus-menerus sehingga kulitnya itu menebal gitu ya, teman-teman. Ataupun mungkin pada prurigo nodularis gitu. Selanjutnya guma. Kalau guma itu biasanya kerusakan yang destruktif kronik pada sifilis gumosa ya, pada sifilis stadium lanjut gitu. Itu efloresensi yang sekunder gitu. Sekarang yang khusus tambahan gitu ya teman-teman, biar tahu. Nah, kanalikuli itu suatu ruam kulit tapi pada stratum corneum aja gitu. Nanti biasanya pada infeksi parasit skabies akibat suatu parasit skabies ya. Jadi kita bisa lihat nanti kayak terowongan-terowongan gitu, tapi hanya pada stratum corneum aja gitu. Jadi parasitnya kita bisa temukan di situ gitu. Itu kanalikuli, membentuk suatu terowongan atau jejaring-jejaring gitu ya. Nah, selanjutnya milia. Nanti milia itu sebenarnya ada dua sih ya. Nanti ada blackhead maupun whitehead gitu. Jadi kepalanya hitam maupun putih gitu. Kalau yang putih itu disebut sebagai milia ini sendiri atau whitehead gitu ya. Nah, nanti kalau yang hitam, kenapa sih kok bisa hitam? Biasanya itu teroksidasi gitu oleh oksigen gitu. Itu ya teman-teman. Selanjutnya telangiektasis. Kalau telangiektasis itu suatu pelebaran kapiler gitu. Biasanya etiologinya karena pemakaian kortikosteroid, topikal kortikosteroid yang panjang gitu. Kita bisa temukan suatu pelebaran kapiler-kapiler darah gitu ya. Selanjutnya yang terakhir itu purpura gitu. Kalau purpura itu pendarahan di dalam kulit gitu ya teman. Jadi nanti saat kita tekan atau infeksi, saat kita palpasi, mohon maaf, nanti pada kulitnya itu tetap pendarahan gitu, tetap warna merah gitu, tidak hilang gitu ya saat kita lakukan penebalan kulit. Itu purpura. Biasanya pada suatu erupsi obat juga bisa, pada dermatitis medikamentosa gitu-gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya setelah kita tahu efloresensi atau bagaimana wajah kelainan kulitnya ini sendiri, selanjutnya kita lihat wajahnya ini bentuknya gimana, jumlahnya berapa, kayak gitu, gambarannya gimana, kayak gitu teman-teman. Nah, itu disebut masuk ke sifat-sifat efloresensi. Jadi sifat-sifat efloresensi ada, kita bisa bagi dari ukuran, dari gambaran, bentuk maupun penyebaran atau distribusi atau lokalisasinya gimana gitu. Nah, yang pertama ukuran. Nah, ukurannya seberapa besar sih gitu. Kalau miliar itu sebesar kepala jarum pentul gitu ya, teman-teman. Jadi kita bisa lihat miliar itu kecil-kecil kayak gini. Tapi kalau lentikular itu lebih gede gitu. Biasanya lebih ke kacang hijau gitu ya. Gitu. Gambarnya gimana gitu. Pustulnya itu sebesar mana gitu. Kalau miliar ya kita laporkan miliar, lentikular kita laporkan lentikular gitu. Kalau numular itu namanya aja numular, kayak suatu bentuk uang koin gitu ya, uang koin gitu sebesar uang 100 rupiah gitu. Tapi kalau plakat itu lebih besar dari uang koin tadi gitu, intinya gitu, gampangnya gitu. Nah, selanjutnya gambaran. Kalau udah tahu ukuran, gambarannya gimana? Gambarannya linier atau asiner seperti bulan sabit atau siklik seperti gambaran bunga kayak gini ya. Nggak terlalu lihat sih. Atau mungkin hen and chicken configuration. Jadi kayak gambaran ibu dan anak-anak ayamnya gitu ya. Itu disebut sebagai corim biformis gitu ya. Efloresensi yang besar yang dikelilingi dengan yang kecil-kecil gitu. Jadi di sini ada suatu ini ya, bisa dikatakan ini ya tumor boleh lah gitu, tumor yang warnanya hyperpigmented dengan papul-papul yang kecil yang mengelilingnya gitu ya, hen and chicken configuration gitu ya teman-teman. Jadi gambarannya kayak gini berarti disebut sebagai linear, asiner berarti bentuk bulan sabit, kalau bentuk bunga disebut sebagai polisiklik gitu. Selanjutnya bentuk. Nah, kalau bentuk itu ada bentuk herpes formis,
Herpetiform, ada yang confluent atau bergabung-gabung kayak gini, maupun bentuknya seperti sel target. Ini mohon maaf ya, jadi ini sel target ya, ini maksudnya di sini ya. Gitu, sel target atau bentukan iris, atau serpingiosa gitu. Kalau serpingiosa itu biasanya pada pada cutaneous larva migran kayak gini ya, bentukan terowongan yang meninggi kayak gini, maupun pada sifilis yang stadium 3 gitu, stadium lanjut gitu. Gini pada ini serpingiosa gitu. Kalau lonjong kayak gini ya, lonjong pada Pityriasis rosea. Gitu-gitu teman-teman. Selanjutnya distribusi. Distribusinya gimana sih? Soliter. Berarti satu doang gitu, lesinya satu. Ada suatu gambaran nodul dengan penyebaran, pola penyebaran itu soliter, gambarannya bagaimana, kayak gitu teman-teman. Asiner kita bisa laporkan ya teman-teman. Atau multiple, kalau multiple banyak. Kalau discrete dia itu terpisah-pisah gitu, atau mungkin terlokalisasi gitu. Kalau terlokalisasi misal hanya pada regio tertentu gitu-gitu ya, regional tertentu gitu, atau mungkin simetris gitu. Kalau simetris biasanya pada varicella gitu-gitu, simetris gitu ya, pada dermatitis medicamentosa gitu. Kalau bilateral kedua badan gitu sama gitu ya, bilateral gitu ya, pada biasanya varicella, variola gitu, cecar air gitu. Kalau unilateral hanya satu sisi itu pada herpes zoster, biasanya sesuai dengan dermatom atau arah ininya kulit ya, jaringan perifer saraf tepi kulit gitu ya, dermatomnya. Selanjutnya kalau universal maupun generalisata berarti seluruhnya gitu, jadi lesinya itu seluruh kena semua, biasanya eritem atau mungkin terkena suatu erupsi obat gitu-gitu teman-teman. Oke, selanjutnya jadi cara diagnosis kulit itu awal tetap anamnesis, tetap kita tanyakan keluhannya gimana, gatal, terbakar, panas, mulai dari kapan, ada nggak riwayat keluarga juga kayak gitu, terkait dengan bagaimana kita identifikasi atau observasi penyakitnya gitu. Saat udah kita tahu, baru kita lihat infeksi gitu. Pemeriksaan kulit itu ya paling ini ya dengan menggunakan indera mata gitu ya. Kita bisa lihat lesinya, gambarannya kayak gimana. Misal contohnya ini gambaran seperti vesikel dengan dia itu distribusinya bagaimana, itu namanya simetris kayak gitu, bilateral kedua sisi tubuh gitu-gitu ya, dan ada eritema juga kayak gitu-gitu, kita bisa laporkan. Dan selanjutnya baru lebih spesifik lagi kita tunjang dengan pemeriksaan penunjang gitu. Kalau misal kita curiga varicella zoster, berarti nanti kita lakukan tes pemeriksaan sel zangnya, jadi ada multinucleate giant cell-nya gitu-gitu, kita bisa temukan. Terus kalau misal kita mau temukan misal ada suatu pustul yang mengarah ke pioderma gitu, kita ambil sekretnya, kita tes dengan pewarnaan gram, nanti gram positif, gram negatif, kita bisa tentukan jenisnya, bakterinya juga apa, gram positif kan negatif gitu, dengan terkait dengan faktor terapi juga gitu. Jadi lebih spesifik lagi ya laboratorium ini. Gitu. Atau mungkin yang paling pasti dan juga bisa lebih tahu lebih dalam lagi terkait dengan mungkin perjalanan penyakitnya, kita juga bisa lakukan pemeriksaan histopatologi gitu teman-teman. Jadi kita biopsi kulitnya, lesinya, baru nanti kita kirim lesinya ke dokter spesialis patologi anatomi, baru nanti kita lihat gitu dilaporkan nanti itu namanya gambaran histopatologinya bagaimana gitu, untuk menunjang dari diagnosis yang kita udah suspekkan tadi gitu ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja teman-teman untuk cara menegakkan diagnosis dari penyakit kulit. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kekurangan. Mungkin nanti teman-teman bisa chat maupun komentar di kolom di bawah ya kalau ada masukan atau apapun. Terima kasih semuanya.